Shalom Miss Mariana, perkenalkan nama saya Kevin Mattheus Louis Giono dari kelas 12 IPA 1. Dan dalam video ini aku akan menjelaskan tentang materi yang aku telah pilih untuk presentasi portofolio biologi aku. Dan materi yang telah aku pilih adalah materi genetik. Mari kita mulai. Oke, pertama kita akan bahas tentang pengertiannya dari materi genetik. Dari materi genetik pasti ada gen. Gen itu apa sih? Gen adalah sebuah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari seorang induk kepada keturunannya. Materi genetik itu meliputi DNA dan RNA. Ada berbagai jenis DNA yang bergabung untuk membentuk sebuah gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk sebuah kromosom. Fungsinya gen-gen itu apa sih? Gen ada dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai pembawa informasi genetik dari setiap individu kepada keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Oke, sekarang kita akan bahas tentang alel. Sebelum itu, gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan ada yang resesif. Gen dominan itu disandikan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandikan dengan huruf kecil. Kumpulan gen yang terletak pada lokus itu bersesuaian dengan fungsi yang sama, maka itu disebut dengan alel. Oke, bentuknya alel itu seperti apa sih? Di gambar kiri bawah sini itu menunjukkan pasangan-pasangan alel. Ada dua pasangan alel yang dari orang tua dan satu keturunannya. Yang orang tua itu ada satu pasang alel yang dominan dan satu pasang alel yang resesif. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa ini dominan dan resesif? Kan tadi sudah saya katakan dalam poinnya juga ada gen dominan disandingkan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif disandingkan dengan huruf kecil. Di gen yang paling kiri itu adalah gen dominan karena disandingkan dengan huruf besar. Yang kiri, yang tengah-tengah ini itu adalah gen resesif, alel resesif karena disandingkan dengan huruf kecil. Yang dominan itu gen bermata coklat. Yang resesif itu adalah gen yang bermata biru. Nah, karena ini dominan-dominan terus resesif-resesif, pasangan alel ini bisa disebut sebagai pasangan alel yang homozigot. Nah, kalau misalkan mereka berkawin dan mereka memiliki keturunannya akan menjadi pasangan alel yang disebut sebagai pasangan heterozigot. Nah, mereka keturunan ini mengandung kedua sifat dari orang tuanya. Ada yang dominan yaitu bermata coklat dan yang resesif yaitu bermata biru. Tapi yang muncul kelihatannya apa? Tetap bermata coklat. Kenapa? Karena itu dominan. Dominan akan selalu menang. Yang dominan akan selalu menang melawan yang resesif. Kelihatannya begitu, tapi bukan artinya yang heterozigot ini, keturunan ini tidak memiliki gen untuk gen bermata biru. Dia tetap memiliki, ada. Makanya heterozigot dan dia juga bisa disebut sebagai carrier dari gen bermata biru. Dan itulah pasangan-pasangan alel. Oke, sekarang kita akan bahas tentang DNA dan RNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Sedangkan RNA adalah ribonukleik acid atau asam ribonukleat. Keduanya berperan dalam informasi genetik dan peranan struktural. Nah, di tabel di bawah saya ini menunjukkan perbedaan-perbedaan DNA dan RNA, mulai dari struktur, komponen gula, basa nitrogen, letak, dan jumlahnya. Kita akan mulai dari strukturnya. DNA memiliki struktur double helix, namun RNA memiliki single helix. Lihatnya gimana? Soalnya di gambar sebelumnya nih, di slide yang kedua, pas saya bahas tentang pengertian itu ada gambar muter-muter gini dua, dan yang RNA segini doang. Nah, itu double helix dan single helix. Kalau komponen gulanya untuk DNA adalah deoksiribosa, untuk RNA adalah ribosa. Tahu ya dapat dari mana namanya deoksiribosa, ribosa, DNA, RNA. Oke. Lalu basa nitrogen memiliki dua jenis kategori, yaitu basa nitrogen purin dan pirimidin. Untuk
basa nitrogen purinnya DNA adalah adenin dan guanin. Biasanya kalau misalkan di soal nulisnya A dan G doang. Kalau pirimidinnya untuk DNA adalah timin dan sitosin, atau nggak T dan C atau T dan S gitu, C atau S gitu, di antara itu. Kalau RNA ada yang beda dikit. Purinnya tetap sama, adenin dan guanin, tapi pirimidinnya berubah menjadi urasil dan sitosin atau U dan C. Tapi maaf, dalam tabel saya ini ada yang salah tulis. Seharusnya T itu jadi U dan bagian U seharusnya jadi C. Oke, jadi harusnya UC bukan TU. Nah, letaknya DNA itu berada di inti, mitokondria, dan kloroplas. Kalau RNA letaknya di inti, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Jumlahnya untuk DNA itu bakal tetap sama dari awal kita lahir sampai kita mati. Gak bakal ada perubahannya. Kalau RNA itu bisa berubah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang basa nitrogen dan kedua jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Di sebelah kiri slide ini kita bisa melihat gambar struktur yang cukup jelas untuk strukturnya DNA dan RNA, lalu purin dan pirimidinnya. Purinnya untuk RNA ada adenin dan guanin, pirimidinnya untuk RNA ada sitosin dan urasil. Kalau DNA, purinnya adenin guanin sama seperti RNA, pirimidinnya sitosin dan timin. Oke, sekarang kita mungkin bertanya, purin dan pirimidin itu apa sih? Purin dan pirimidin adalah dua jenis basa nitrogen yang terdapat dalam asam nukleat seperti DNA dan RNA. Adenin dan guanin adalah purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah pirimidin. Purin dan pirimidin merupakan molekul penting yang disintesis sebagai nukleotida melalui jalur penyelamatan de novo. Keduanya terlibat dalam penyimpanan informasi genetik dalam sel yang diperlukan untuk perkembangan, fungsi, dan reproduksi organisme. Nukleotida dan nukleosida. Nukleotida terdiri dari basa nukleotida, gula 5 karbon, dan gugus fosfat. Sedangkan nukleosida hanya terdiri dari gula 5 karbon dan basa nukleotida. Di sebelah kiri gambar kita bisa melihat ada gambar-gambar tentang nukleosida dan nukleotida. Nukleotida sebagian di atas, nukleosida yang di bawah, dan kita bisa melihat P-nya itu sebagai gugus fosfatnya, G sebagai gula pentosanya, dan B sebagai basa nitrogennya. Nukleotida berperan dalam pembentukan rantai DNA dan RNA, sementara nukleosida berperan dalam metabolisme nukleotida dan sintesis DNA dan RNA. Nukleosida merupakan hasil akhir dari nukleotida yang pecah, yang mengandung ikatan basa nukleotida untuk gula. Basa yang secara kovalen berikatan dengan karbon 1 ribosa atau deoksiribosa disebut sebagai nukleosida, dan nukleosida yang memiliki gugus fosfat pada karbon 5 disebut sebagai nukleotida. Nukleotida dan nukleosida adalah bahan penyusun asam nukleat. Molekul gula dapat berupa deoksiribosa atau ribosa. Kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Kromosom terdapat di inti sel. Kromosom adalah tempat penyimpanan gen-gen yang mengandung informasi tentang sifat-sifat organisme. Selama pembelahan sel atau mitosis dan meiosis, kromosom dipisahkan dan didistribusikan ke sel-sel anak, memastikan pewarisan sifat-sifat genetik dari orang tua ke keturunan. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom itu disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom, seperti contoh yang sebelah kanan, sebelah kiri sini. Oke. Autosom itu merupakan sebagai kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kromosom, autosom, dan gonosom. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagiannya dari kromosom. Bagian yang pertama dalam kromosom itu adalah kromatid. Kromatid itu merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Yang kedua adalah sentromer di tengah-tengah. Itu adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Yang terakhir adalah kinetokor. Kinetokor ini sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan.
Oke, selain dari bagian-bagian kromosom, kita juga memiliki jenis-jenis kromosom. Jenis-jenisnya itu adalah telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Perbedaannya itu apa aja? Kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujungnya. Kromosom akrosentrik memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Kromosom submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Kalau kromosom metasentrik memiliki dua lengan yang sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Oke, akhirnya kita sudah sampai dalam bagian akhir dari video presentasi portofolio biologi yang topiknya materi genetik. Dalam video ini kita sudah belajar tentang gen, DNA dan RNA, dan juga kromosom. Kesimpulannya adalah gen adalah substansi pembawa materi yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Untuk DNA dan RNA, keduanya berperan dalam informasi genetik dan peranan struktural. Untuk kromosom, sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik dari suatu organisme. Oke, pertama-tama aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman dan Miss Mariana yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga saya membantu teman-teman untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan untuk Miss Mariana, saya hanya mau bilang terima kasih sudah mendidik aku dari awal sampai sekarang, sampai akhir sebagai walas yang luar biasa. Dan engkau telah mendidik aku cukup luar biasa sehingga aku tetap semangat untuk mengejar impian dan cita-citaku. Terima kasih Miss, Tuhan Yesus memberkati.